Bilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucap hadir Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotbah iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa di Kamis menjelang siang ini di bulan Ramadan, spesial Ramadan, kita akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda semuanya sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Fidahullah, melanjutkan program spesial Ramadan kita yang mana dengan kajian tematik setiap hari Kamis, yang mana kali ini kita akan membahas, karena kita sudah memasuki 10 terakhir dan kita sudah bergulir 2 hari, dan di ini hari yang ke-22 di bulan Ramadan 1447, ada tersisa lebih kurang 8 atau 7 hari lagi untuk kita menyelesaikan Ramadan kita di tahun ini. Dan tema kita kali ini, teman-teman atau sahabat hidayah semuanya, yakni insyaallah kita akan membahas tentang nasihat untuk mu'takif, yakni untuk orang-orang yang beritikaf. Nah, semoga nasihat ini bisa kita sebarluaskan, baik buat sahabat hidayah yang mungkin di pagi menjelang siang ini mendengarkan suara kami, mungkin di tempat itikafnya di masjid, ya sambil mendengar kajian di Radio Hidayah, dan juga bagi yang ingin mungkin hadir sempatnya bisanya malam, mungkin juga ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik sahabat hidayah dimanapun antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Hayakallah wa barakallahu fiik. Fikum barakallahu Ustaz. Jazakallah khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di kesempatan yang berbahagia ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotul iman azani Allahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Langsung saja kita simak untayan nasihat di kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah berikan kepada kita sehingga di hari ini ya, Ramadan 22 Ramadan 1447 Hijriah
kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi hari-hari Ramadan kita dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk di antaranya adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi menjelang siang ini adalah nasihat untuk mu'takif, yaitu saudara-saudara kita yang diberikan kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf ya, di masjid kaum muslimin, tentu dalam rangka untuk memfokuskan diri mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ikhtiar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang jelasnya iktikaf merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iktikaf ya, secara bahasa dia adalah al-mulazamah. Dia adalah al-mulazamah, yaitu melazimkan diri di masjid, berdiam di masjid. Kemudian secara istilah, iktikaf itu adalah selalu berdiam di dalam masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh seseorang yang khusus dengan syarat yang khusus dan cara yang khusus pada waktu yang tertentu. Ini iktikaf secara bahasa dan juga iktikaf secara syariat. Ya, berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan oleh orang yang khusus dengan syarat yang khusus, cara yang khusus, dan waktu yang tertentu. Ya. Nah, iktikaf merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ya daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi." Beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf di 10 malam terakhir daripada Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin mengikuti jejak langkahnya, juga beriktikaf setelah beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis di dalam Sahih Muslim. Nah, sebenarnya para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat daripada i'tikaf ya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menerangkan kepada kita tentang hakikat i'tikaf itu. Karena memang gambaran daripada i'tikaf itu sudah jauh melenceng daripada yang ada, terutama yang dilakukan oleh sebagian daripada kaum muslimin dan muslimat. Di situ beliau mengatakan rahimahullah, hakikat daripada i'tikaf itu adalah qat'ul ala'iq anil khala'iq littisali bi khidmatil khaliq. I'tikaf itu hakikatnya adalah qat'ul ala'iq, memutuskan segala interaksi, anil khala'iq, daripada makhluk, lil ittisali bi khidmatil khaliq, untuk fokus senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jal yang maha menciptakan.
Ya, jadi kita membatasi, memutuskan interaksi kita dengan manusia, ya, dalam bentuk apapun. Kita coba untuk eh, melakukan hal itu, sehingga ketika kita memutuskan, ya, membatasi interaksi kita dengan manusia, itu akan membuat kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya hakikat daripada i'tikaf. Ya, dia sebenarnya bukan memutuskan secara mutlak, tetapi membatasi. Ya, kita mencoba untuk mengurangkan interaksi kita dengan sesama, yang mungkin interaksi ini frekuensinya cukup besar ketika kita tidak itikaf. Nah, ketika seseorang berniat untuk itikaf, kemudian dia berdiam di masjid dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia ingin memutuskan, ingin membatasi interaksinya dengan manusia, siapapun itu, keluarganya, sahabatnya, koleganya, siapapun itu. Tujuannya adalah untuk dia bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentu kalimat lil ittisal bi khidmatil khaliq, fokusnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dengan menyibukkan dirinya, menghiasi hari-hari itikafnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah apapun itu. Salatkah, puasakah, berzikirkah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Ya, sehingga dia benar-benar memfokuskan dirinya untuk senantiasa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu para pemirsa, khusyuknya ini akan tercapai kalau seandainya kita membatasi interaksi kita dengan sesama. Ya. Kalau seandainya kita tidak membatasi itu, maka kita tidak akan bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hakikat daripada itikaf itu. Gambaran ideal daripada itikaf itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana caranya, ya, agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Satu di antaranya adalah dengan itikaf ini. Bahkan ini merupakan sunnahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Bahkan disebutkan di tahun beliau meninggal, beliau beritikaf 20 malam terakhir. Ya, kemudian sunnah ini diikuti oleh ummahatul mukminin, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang disyariatkan. Ya. Oleh karena ketika seseorang beriktikaf, sejatinya dia sudah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kesibukan aktivitas duniawi kita di zaman sekarang, ketika seseorang beriktikaf, berdiam di masjid dengan niat ibadah, itu nikmat karunia anugerah yang sangat besar. Ya, karena tidak setiap orang mendapatkan kesempatan itu. Ya. Nah, ketika seseorang mendapatkan kesempatan itu untuk dia beriktikaf, maka itu merupakan nikmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah nikmat ini harus dia jaga betul-betul. Hendaknya dia membekali dirinya dengan ilmu. Bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf? Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau beriktikaf? Ya, karena kalau seandainya iktikaf yang dilakukan itu hanya sebatas penamaan saja, tidak pada hakikatnya, maka orang-orang yang menghidupkan sunnah ini akan rugi. Ya, ketika mereka hanya melakukan iktikaf secara nama saja, tidak secara hakikatnya. Maksudnya adalah ketika dia beriktikaf, dia tetap sibuk dengan aktivitas duniawinya. Dia tetap bisa berkumpul dengan teman-temannya. Ya, dia tidak membatasi interaksinya dengan saudara-saudaranya. Nah, kalau seperti itu keadaannya, dia tidaklah iktikaf secara syar'i yang sebenarnya. Ya, karena kalau kita kembali kepada perkataan daripada Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, yang beliau mengatakan iktikaf itu hakikatnya adalah qat'ul alaiq, ya, anil khalaiq lil ittisal bi khidmatil khaliq. Berarti kita benar-benar memutuskan nih, membatasi.
Ya, dan kita tidak akan berinteraksi dengan saudara-saudara kita ketika kita iktikaf kecuali untuk sesuatu yang darurat. Ya. Nah, ini kita lakukan adalah dalam rangka untuk kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan tentang masalah durasinya, ya, tidak ada batasan yang maksimal dan juga minimalnya gitu untuk seseorang itikaf itu. Kalau seandainya dia diberikan kelapangan, waktu dan kesempatan, kemudian dia mengambil di 10 malam terakhir, ya, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kalaupun seandainya dia tidak bisa seperti itu full, daripada malam 21, nanti keluar di pagi lebarannya, 1 Syawal itu, ya, dan dia hanya bisa mungkin di malam hari saja, itu pun tidak full, di 12 jam, ya, mungkin setelah Isya saja, ketika akan sahur dia pulang ke rumahnya, tidak ada masalah. Yang terpenting di sini adalah niat untuk berdiam di masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang punya niat itu, ya, dia datang ke masjid, berdiam di masjid, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memfokuskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia sudah beriktikaf. Sejatinya dia sudah beriktikaf. Cuman yang membedakan adalah tentang masalah durasinya saja. Ya, tidak ada batasan minimalnya. Kalaupun seandainya dia berniat 1 jam saja di masjid berdiam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah dikatakan mu'takif, orang yang beriktikaf. Karena dia sudah mulazamatul masjid, ya, sudah berdiam di masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di waktu yang singkat itu dia menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Dia sholat, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia membatasi interaksinya dengan saudara-saudaranya, apakah di dunia nyata ataupun di dunia maya. Sehingga dia benar-benar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu ikhtiar, ya, usaha kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Ini bukanlah berarti seseorang yang tidak iktikaf dia tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak harus juga gitu. Ya. Karena bisa jadi dia beribadah dengan sesuatu ibadah yang tidak diketahui. Ya. Tapi ini salah satu ikhtiar untuk kita bisa mendapatkan itu. Dan ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan fokus kepada, setelah kita terangkan muqaddimah tentang i'tikaf secara bahasa dan juga istilah, kemudian dalil disyariatkannya, kemudian apa tujuan seseorang beriktikaf dan hakikatnya, kita akan sampaikan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badr hafizahullah di dalam kajian-kajian beliau tentang masalah i'tikaf ini, yang sebahagiannya sudah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh sebagian teman-teman. Ya, jazahumullahu khairan, yang saya rasa cukup baik untuk kita angkat dan kita sampaikan, terutama kepada saudara kita yang diberikan kesempatan untuk iktikaf, apakah di 10 malam terakhir ataupun di waktu-waktu yang memang dia diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ beliau mengatakan di awal nasihat adalah sebuah hal yang sangat menggembirakan. Pemandangan yang sangat indah ketika kita melihat kaum muslimin dan muslimat berbondong-bondong datang ke masjid-masjid untuk beriktikaf. Yang mana momen ini tidak kita lihat di luar Ramadan. Dan alhamdulillah para pengurus masjid, ya, DKM, dan orang-orang yang terkait sangat memberikan kelapangan, ya, menyiapkan sarana dan prasarana bagaimana supaya kaum muslimin dan muslimat diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti para pemirsa, orang-orang yang berkontribusi untuk terciptanya suasana yang nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kontribusinya, dia akan mendapatkan pahala. Maka kita patut berterima kasih kepada masjid-masjid, panitia-panitia, ya, pengurus-pengurusnya yang sudah memberikan
layanan yang luar biasa kepada kaum muslimin untuk melaksanakan iktikaf ini. Dan itu pemandangan yang luar biasa gitu. Dan ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kaum muslimin dan muslimat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang merindukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berburu, ya, bersemangat. Kemudian juga bersaing satu dengan yang lainnya. Ya, untuk bisa mendapatkan itu. Karena memang sejatinya Ramadan secara umum itu merupakan midmar, seperti dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, beliau mengatakan innallaha ja'ala ramadhana midmaran li khalqih yatasabaquna fih, ya, li ta'atihi ila mardati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah midmar, sebagai gelanggang, sebagai arena untuk hamba-hambanya berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih ridhonya Allah. Inilah gelanggang kita. Inilah arena kita untuk kita bersaing satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga persaingan yang ada itu adalah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pemirsa dan pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat orang muslim dan muslimah justru malah berlomba-lomba untuk dunia, tentang masalah jabatan, tentang masalah harta kekayaan, tentang masalah popularitas, itu cukup aneh gitu. Karena mereka berlomba di gelanggang yang salah. Orang beriman, gelanggangnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpacu dengan saudaranya. Karena memang secara umum ibadah itu adalah sebuah perlombaan yang Allah sebutkan fastabiqul khairat di 2 tempat dalam Al-Qur'an. Berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Ya, dan ini sebuah hal yang sangat positif dan sangat menggembirakan hati kita. Ada sebuah hal yang beliau sebutkan di sini. Beliau mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash." Berapa banyak daripada orang-orang yang berpuasa, yang mereka hanya mendapatkan daripada puasanya itu al-ju' wal atash. Hanya dapat merasakan dahaga dan lapar saja. Sedangkan pahalanya, inti daripada ibadah puasa itu untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak didapatkan. Juga demikian dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba qa'imin. Berapa banyak orang-orang yang bangun di malam hari di Ramadan, dia tidak mendapatkan daripada malam itu kecuali begadang saja, as-sahar. Nah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kata beliau, ya, juga berlaku kepada orang-orang yang iktikaf. Kalau seandainya mereka beriktikaf tidak mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka beriktikaf tidak dilandaskan dengan ilmu daripada Al-Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan kecuali rasa capek dan letih saja. Ya, sudah mengasingkan diri ke suatu tempat yang mulia, meninggalkan keluarganya, bermalam di masjid dengan segala keterbatasan yang ada, tetapi ketika tidak mengikuti tuntunan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menggambarkan iktikaf yang sebenarnya, sehingga pada akhirnya nanti dia hanya mendapatkan capek dan lelah saja di akhirnya. Mengapa itu bisa terjadi? Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah ibadah yang mulia tapi tidak memberikan dampak yang positif kepada pelakunya, yaitu mutakif ini. Apakah dia beriktikaf di 10 malam terakhir full, ya, mulai daripada malamnya, paginya, siangnya, sorenya, atau dia mengambil kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kelapangan untuknya. Nah, ya. Di sini beliau mengatakan hal yang harus diperhatikan agar iktikaf kita tidak sia-sia. Ya. Yang pertama adalah penyakit kamera yang merusak niat. Ini hati-hati ini. Dan beliau itu sangat menyoroti tentang masalah penyakit riya yang ada di zaman sekarang ini. Terutama di media sosial.
Ya, fenomena yang beliau langsung lihat di Masjid Nabawi. Yang mana orang-orang berbondong-bondong. Nah, itu orang yang datang bukan hanya daripada penduduk kota Madinah saja, bahkan daripada seluruh penjuru dunia datang ke Masjid Nabawi untuk beriktikaf. Tetapi niatnya salah. Kenapa dikatakan niatnya salah? Karena tercermin daripada perbuatannya. Ya. Dan pasti dia akan merasakan kecapean, kelelahan. Dia sudah berangkat daripada negaranya, datang ke kota Madinah, di Masjid Nabawi, niat untuk beriktikaf di masjidnya Nabi SAW. Tetapi ketika niatnya salah, ya, yang mana kesalahan itu daripada kelalaiannya sendiri, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Contohnya, kata beliau, mushaf Al-Quran yang ada, yang berterbaran di Masjid Nabawi itu, hanya dijadikan sebagai sebuah properti saja. Ya. Bahkan beliau melihat seseorang membuka Al-Quran yang besar. Kemudian dia menyuruh temannya untuk memotretnya, memfotonya. Begitu selesai difoto, mushaf itu yang dia buka ketika difoto itu, dia tutup kembali. Bahkan dia tidak sama sekali membacanya. Dia membukanya hanya untuk difoto, kemudian nanti akan diupload di media sosialnya, sehingga orang mengira dia sedang membaca Al-Quran. Dan ini yang melakukannya adalah orang yang i'tikaf. Apa tujuannya para pemirsa dan pendengar dia muliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak ingin menampakkan amal solehnya. Setelah dia membuka mushaf, membacanya dalam keadaan membaca, ya, membukanya difoto oleh saudaranya, kemudian setelah selesai ditutup, dia tidak membacanya sama sekali. Dia hanya ingin terlihat sedang membacanya saja. Padahal dia dalam keadaan i'tikaf. Yang seharusnya seseorang yang i'tikaf adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Orang yang paling banyak mentadabburi isi Al-Quran. Kenapa? Dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika niatnya salah, maka terjadilah apa yang terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah seperti ini. Allah hanya menerima ibadah yang khalis. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah yang tidak ternodai dengan apapun niat-niat yang buruk. Termasuk diantaranya adalah ingin dipuji, ataupun sum'ah, ingin dikatakan orang yang saleh, ingin dikatakan orang yang benar-benar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya kata beliau, doa yang hanya formalitas saja. Ada seseorang, dia mengangkat tangan setinggi-tingginya, seolah dia sedang khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia melakukannya hanya untuk sebuah foto saja. Begitu kamera ditutup, selesai dipotret, dipoto, tangannya akan turun. Dan tangan itu diangkat bukan karena Allah, tapi tangan itu diangkat untuk sebuah foto. Orang mengiranya ketika difoto, diangkat tangan, orang mengira dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Tetapi sebenarnya diangkat tangan itu hanya untuk formalitas saja. Agar dia terlihat sedang bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fenomena yang terjadi, itu fakta. Dan gambaran-gambaran ini, itu juga kita lihat di masjid-masjid kita kaum muslimin, di kota yang kita cintai ini. Ya, pada awalnya seperti kita katakan tadi adalah sebuah hal yang sangat menggembirakan ketika kita melihat kaum muslimin dan muslimat berbondong-bondong meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, ikhtiar mencari malam Lailatul Qadar dengan i'tikaf ini. Tetapi ketika niatnya salah, maka terjadilah apa yang terjadi. Saya juga mengatakan sedekah yang menyakiti. Ya. Yang mana ketika ada seseorang memberikan sedekah kepada saudaranya, kemudian difoto. Ya, contoh orang yang sedang memberikan buka untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, beliau mengatakan kenapa harus dipamerkan?
Sadarkah mereka bahwasanya orang yang sedang difoto itu, yang sedang diberikan sedekah itu, ketika difoto itu menyakitkan hatinya. Ya, itu akan merendahkan harga dirinya. Ini yang beliau maksud dengan sedekah yang menyakiti. Dan seseorang tidak perlu dengan hal itu. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengetahuinya. Ada bala tentara Allah, malaikat-malaikat Allah yang akan menulis segala kebaikan-kebaikannya. Tidak perlu dipamerkan, tidak perlu didokumentasikan. Ya, karena itu hanya akan menggugurkan pahalanya. Ya, ditambah dengan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan kepada orang yang diberikan sedekah tadi. Ya, karena itu akan membuat dia tidak nyaman dengan hal-hal seperti itu. Ini salah satu di antara sebab niat itu akan tertolak. Ya, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama tadi yang beliau katakan penyakit kamera yang merusak hati. Jadi setiap kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah dilakukan ketika mereka i'tikaf itu diabadikan. Ya. Kita tidaklah menuduh langsung, ini pasti dia akan melakukan sebuah perbuatan riya. Minimal ini tanda-tandanya, ini indikasi-indikasinya. Karena amalan itu akan semakin semerbak baunya, wanginya, akan semakin berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia semakin disembunyikan. Ya, karena akan lebih tinggi nilai keikhlasannya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang amalannya. Ya, maka kalau seandainya kita ingin amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan kita manusia ini adalah makhluk yang suka kepada puji-pujian, maka ada baiknya kita menghindari hal-hal seperti ini. Bahkan kita melakukannya di saat kita i'tikaf. Kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bayangkan kalau seandainya mereka tidak sedang i'tikaf gitu. Maksudnya adalah sedang i'tikaf saja mereka melakukan hal itu, memang sengaja melakukannya, ya. Apalagi kalau tidak i'tikaf. Baik, kemudian yang kedua, beliau mengatakan hati yang terjebak di dalam jendela handphone. Hati yang terjebak di dalam jendela handphone. Di sini beliau menegaskan tentang masalah ini, tentang fenomena HP ya yang ada di dalam i'tikaf. Beliau mengatakan seharusnya, kata beliau, momen i'tikaf itu adalah momen untuk jamiatul qulub. Momen untuk kita menyatukan kembali hati. Yang selama ini hati kita ini hancur, cerai-berai dengan urusan dunia. Ya, 11 bulan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengejar dunia. Hati kita sudah tercerai-berai, yang seharusnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan 1 bulan. Terkhusus 10 malam terakhir untuk hati kita itu kembali disatukan. Agar hati itu bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jami'atul qulub. Tapi justru malah karena HP, hati itu menjadi tercerai-berai. Padahal dalam keadaan beriktikaf. Beliau mengatakan fenomenanya banyak orang yang beriktikaf, dia mu'takif. Dia berdiam di masjid dengan niat iktikaf untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi faktanya yang iktikaf itu hanyalah badannya saja. Tapi hatinya berkelana ke seluruh dunia lewat jendela HP tadi. Ini yang disebut dengan hati yang terjebak di dalam jendela handphone itu. Dia iktikaf. Tapi yang di masjid itu hanya jasadnya saja, tidak ruhnya. Ruhnya kemana perginya? Melanglang buana, berselancar di dunia maya. Sibuk dengan media sosialnya. Ya. Walaupun jasadnya di dalam masjid, orang melihat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fokus, tapi ruhnya tidak. Bagaimana dia katakan seseorang yang i'tikaf? Ya.
Karena yang Allah harapkan adalah bagaimana dia bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan badannya saja, tapi juga adalah rohnya. Nah, ini banyak terjadi ini. Ya. Karena ketika seseorang membuka HP-nya, sejatinya dia melihat dunia melalui jendela HP itu. Semuanya ada di situ. Apalagi kalau seandainya dia sibuk dengan berita-berita yang ada di media sosial. Yang politik kah? Yang ekonomi kah? Yang masalah olahraga kah? Semuanya ada di situ. Dan dia sibuk. Seolah-olah dia melihat dunia di tempat yang paling mulia. Di waktu yang paling mulia. Ketika dia beriktikaf. Ya, tentu ini sangat bertentangan dengan iktikaf itu sendiri. Bagaimana dia bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak memutuskan interaksinya dengan manusia? Mungkin di dunia nyata iya, tetapi di dunia maya dia tidak melakukannya. Dia sibuk, terutama di waktu-waktu yang luang. Ya, setelah salat tarawih, menjelang akan qiyamul lail, di pagi harinya, menjelang waktu zuhur, daripada zuhur ke asar. Yang seharusnya hari-hari itu, di jam-jam itu, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja. Membaca Al-Qur'an kah, berzikir kah. Ini dia sibuk dengan sebuah alat yang namanya HP. Dia bisa melihat dunia daripada HP itu. Dan betul, HP adalah satu di antara sekian banyak pencuri-pencuri pahala puasa kita. Kalau kita tidak bisa membatasi dan cerdik di dalam menggunakannya. Ya. Beliau menamakan dengan kecanduan jari. Ya. Yang banyak orang setelah salam daripada salat wajib ataupun salat sunat itu langsung membuka HP-nya. Bukan dia membuka aplikasi Al-Qur'an untuk membacanya, tetapi justru malah sibuk dengan notifikasi-notifikasi yang ada di HP-nya. Dia iktikaf, dia seorang yang mu'takif. Dia berada di tempat yang paling mulia, di waktu yang paling mulia, di kesempatan yang paling mulia. Dikala orang lain banyak mengimpikan tempat yang dia ada sekarang ini, karena dia sibuk tidak bisa datang ke masjid untuk iktikaf, dia justru malah menyia-nyiakan kesempatan itu. Ya. Maka benar yang beliau katakan secara tegas di nasihat ini, biarkan saja HP-mu mati. Jangan cas baterainya, kata beliau. Lebih baik bagimu agar kau bisa merasakan kelezatan menghayati Al-Quran tanpa gangguan. Benar yang beliau katakan. Kita biasanya, salah satu di antara aktivitas yang sering kita lakukan adalah kita sangat-sangat khawatir baterai HP kita akan habis. Ini lowbat ini. Kadang-kadang belum lagi habis betul, baru setengah, kita sudah cas gitu. Kenapa? Kita takut. Karena di situ ada dunia, kehidupan kah, dan yang lainnya. Ya. Nah, beliau mengatakan di Ramadan ini, terkhusus ketika kita iktikaf, biarkan HP mati. Ya, karena ketika seseorang mematikan HP-nya, itulah hakikat daripada qat'ul khalaik, qat'ul alaik, memutuskan interaksi sebenarnya. Itu sebenarnya hakikatnya. Sehingga ketika seseorang mematikan HP-nya, dia bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada i'tikaf yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tadi. Qat'ul alaik anil khalaik lil ittisal bi khidmatil khaliq. Dan itu pun tidak sepanjang waktu, ketika i'tikaf saja. Ya, karena kita terus terang kita sudah berusaha untuk tidak membukanya, tapi ketika ada masuk notifikasi dengan suara-suara yang mungkin cukup menarik perhatian kita, awalnya kita mungkin hanya ingin melihat itu saja. Tapi godaan kanan kiri di HP itu. Ya, yang kita tidak sadar. Bahkan kita sudah berjam-jam dengan HP itu. Quran terbuka di tangan kita. Tapi kita justru malah sibuk dengan dunia maya, tidak sibuk dengan kalamullah, padahal kita sedang iktikaf. Ya, ini sesuatu yang miris gitu. Itu banyak kita saksikan. Oleh karena kami memang ya salah satu cara, ini cara saja tips ya agar kita tidak terlalu banyak berinteraksi dengan HP ini, mematikan ketika kita beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan sebelum kita iktikaf itu kita mesti menyiapkan segala sesuatunya. Ya, seorang suami, dia punya istri, punya anak-anaknya yang dia tinggal di rumah, siapkan segala urusan-urusan mereka.
Ya, siapkan perencanaan-perencanaannya. Ya, kalaupun saat ini kita tidak bisa i'tikaf di sepanjang malam, kita ambil di kesempatan-kesempatan yang khusus saja. Kemudian setelahnya kita bisa beraktivitas seperti biasa, sesuai dengan kelapangan. Seperti kita katakan dari awal tadi, tidak ada batasan minimal untuk seorang beriktikaf. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah adab di rumah Allah. Ini yang ketiga. Ini terkhusus kepada yang mu'takif. Apakah full ataupun tidak. Kita tahu, masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tempat yang paling mulia. Nabi SAW menyebutnya dalam sebuah hadis, khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi adalah masjid-masjid rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan rumah kita manusia, rumahnya Allah. Ada adabnya, ada etika-etikanya. Yang harus kita perhatikan, terkhusus yang iktikaf, adalah jangan berisik. Ya, beliau mengatakan iktikaf bukan ajang untuk nongkrong atau majelis sapa dan gurauan. Karena sebagian kadang-kadang dia iktikaf, tapi niatnya supaya ketemu dengan teman-temannya, teman-teman tongkrongannya. Dia sebenarnya hanya pindah tempat saja. Ya, untuk nongkrong, kemudian juga ngobrol, ya. Tapi dia lupa, dia sekarang berada di masjid yang ada etika-etika dan adab-adabnya. Dia bukan di tempat yang biasa. Ditambah dengan ketika dia melakukan hal itu, dia nongkrong di sebuah tempat di masjid, ya, kemudian berbicara dengan suara yang keras, itu sudah mengganggu saudara-saudara yang lain. Yang mana saudara-saudaranya di sampingnya, kanan, kiri, depan, belakang, sedang berusaha untuk khusyuk. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia sudah berada di tempat yang benar. Cuman ada gangguan-gangguan. Yang mana gangguan-gangguan itu malangnya juga lahir daripada orang yang iktikaf juga. Nah, itu. Maka jangan berisik, jangan mengganggu orang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mengganggu saudara kita dengan bacaan Quran saja dilarang, lagi mengganggu dengan selain daripada itu. Ya, maka beliau mengatakan tadi, iktikaf itu bukan ajang untuk nongkrong, bukan ajang untuk kita bisa bermajelis, bersenda gurau dengan teman-teman kita. Bukan, ini untuk kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat jauh daripada gambaran iktikaf yang disebutkan tadi. Kalau yang dikatakan Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, qat'ul alaik tadi. Ya, ini juga harus kita sampaikan kepada anak-anak kita supaya mereka mengetahuinya itu. Kamu kalau iktikaf itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan ada adabnya. Sedangkan kita saja logikanya kalau ada orang ke rumah berisik, ya, walaupun dia bertamu yang harus dihormati, tapi kalau berisik rumah kita sendiri kita tidak suka. Lagi rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, tempat orang beribadah, tempat orang berusaha untuk mengumpulkan hatinya, khusyuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan justru kita menjadi orang yang mencerai-beraikan hatinya. Dia susah, sudah berwudu, ya, sudah khusyuk, berusaha khusyuk untuk membaca Al-Quran, tapi justru malah diganggu oleh suara-suara yang berisik, yang isinya tidak ada sebenarnya. Hanya tongkrongan-tongkrongan yang kosong saja. Ya, makanya yang beliau katakan, iktikaf bukan ajang untuk itu. Ya, maka memang berusaha kita mencari tempat ya yang mungkin kita kurang dikenal di situ. Ini salah satu ikhtiar kita supaya kita bisa fokus beribadah. Bukan berarti kita tidak boleh beriktikaf di masjid yang biasa kita datang di situ, bukan tidak boleh gitu. Cuman kemungkinan untuk kita tidak fokus semakin besar gitu. Karena kita akan bertemu dengan kolega-kolega kita akan bertemu dengan teman-teman biasa kita, sehingga jadilah iktikaf itu sebagai ajang bertemu teman-teman tongkrongan, beda tempat saja. Ya, ini harus diperhatikan. Apalagi yang melakukannya adalah orang-orang yang juga mereka sedang beriktikaf di masjid, di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagi saudara kita yang beriktikaf, mereka harus merapikan barang-barang mereka. Ya. Karena statusnya adalah tamu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau bertamu ke rumah orang, kita berusaha untuk merapikan barang-barang itu. Karena nanti akan juga ada orang-orang yang datang ke masjid beribadah.
Sedangkan barang-barang kita berserakan. Dan panitia sudah menyediakan tempat, ini tempat barang-barang, ini tempat untuk beribadah. Jangan dicampur adukkan. Itu sudah diatur dengan sedemikian rupa. Dan kita tidak boleh menyepelekan sesuatu. Kan tidak apa-apa, saya di sini. Tahukah kita, ketika kita melakukan itu, orang akan mengikutinya. Orang anggap itu boleh gitu. Sehingga ketika kita mengira kita pelakunya satu orang saja, orang yang melihatnya banyak. Sehingga orang akan melakukan hal yang sama. Bantal berserakan di sana, selimut di sini, sedangkan orang ingin ke masjid juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan tempat itu. Maka kita harus merapikan barang kita. Itu termasuk di antara adab ketika berada di masjid. Ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang beliau sorot tentang masalah berpakaian. Berpakaianlah dengan pakaian yang baik, menutup aurat. Ya. Kalau perlu kita mengambil perhiasan, artinya berpakaian yang bagus, yang layak. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat daripada para ulama dahulunya, ketika masuk 10 malam terakhir ini, bahkan mereka beli baju baru. Lihat pemirsa. Mereka beli baju baru bukan untuk lebaran, bukan, tapi untuk menyambut 10 malam terakhir ini. Kenapa mereka melakukan hal itu? Rahimahumullah jami'an. Karena mereka sangat menghargai malam ini. Ya. Yang mana ketika kita bertemu dengan orang, kita ingin berpenampilan yang paling bagus, paling rapi. Ini kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal-hal yang beliau soroti. Yang saya tidak sebutkan semua nasihatnya, tapi ini nasihat yang luar biasa, yang sangat relevan dengan yang ada di zaman sekarang ini, terutama fitnah HP, handphone yang semisal dengannya. Ya, makanya alhamdulillah ya, kalau saya perhatikan setiap masjid sudah memberikan aba-aba itu kepada mu'takifun, orang-orang yang itikaf, tentang penggunaan HP itu. Ya. Nah, itu kalau kita tidak melaksanakan, kalau kita tidak berusaha untuk melaksanakan di diri kita sendiri, karena panitia kan tidak mungkin akan melakukan patroli 24 jam kepada kita. Karena kita datang memang untuk beribadah, sebatas mengingatkan. Nah, itu. Apalagi kalau kita melihat ada sebagian daripada kaum muslimin dan muslimat, ini terutama yang masih muda-muda, yang main game di masjid, itu sebuah hal yang harus dihindari. Ya, ini rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat bermain. Ada juga sebagian ya sibuk dengan belanja online-nya. Dia di masjid. Ya, apakah dia jual beli pulsa kah atau barang-barang, kan tidak boleh. Hilang keberkahan jual beli yang dilakukan di masjid, dilarang di dalam Islam. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Anda fokus beribadah sedang dalam keadaan itikaf sedangkan Anda masih sibuk dengan dunia Anda sendiri. Mungkin demikian untuk nasihat daripada beliau ya, yang beliau sampaikan yang sudah dialih bahasakan oleh sebagian teman-teman. Semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya. Karena kita masih di hari yang ke-22, masih panjang, ada 7 hari ke depan untuk kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak malam yang perlu kita kejar ya. Sejatinya kalau kita gaspol ibadah di sisa malam ini, maka insya Allah Lailatul Qadar di tangan kita. Kita akan mendapatkannya. Tanpa kita melihat, oh ini malam ganjil, oh ini malam genap. Dengan kita berusaha untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturannya, mengikuti syarat-syaratnya, yang semua ini dilakukan adalah agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Yang mana ketika kita beribadah di malam itu, ibadah apa saja bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibadah-ibadah kita itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, 83 tahun lebih. Nikmat dan juga karunia yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umur umat Muhammad ini pendek-pendek dia. Allah berikan bonus dengan waktu-waktu yang sangat diberkahi. Ibadah yang sedikit tetapi memberikan pahala yang sangat melimpah. Baik, mungkin demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperbaiki ahwal kaum muslimin dan muslimat, memperbaiki ahwal saudara-saudara kita yang sedang beriktikaf. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan juga kita semuanya, walaupun kita tidak diberikan kesempatan untuk iktikaf di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berpatah hati, ya, kurang semangat, tetap harus semangat. Mungkin terutama kepada
para wanita yang sedang datang bulan, tidak ada halangan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berusaha dengan berzikir, membaca Al-Quran dengan aturan-aturannya. Ya, ini sebuah tantangan kepada kita agar kita bisa bersemangat, agar kita bisa berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya. Ingat para pemirsa mendengar, itu hanya 10 malam saja. Bahkan dikerucutkan menjadi 5 malam saja. Masa kita tidak dapat itu? Ya, kalaulah seandainya kita disuruh oleh Nabi SAW mencari malam Lailatul Qadar itu di antara 360 malam, itu mungkin susah. Tapi ini hanya 10 malam saja. Itu pun bila kerucutkan fil witri, fil ashr awakhir min Ramadan. Di malam-malam ganjil yang lebih kita fokuskan. Makanya dikatakan di awal tadi, kalau kita fokus beribadah di 10 malam itu, ya, mau ganjil, mau genap, maka insya Allah kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita malam Lailatul Qadar itu. Baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi ya, kepada kita semuanya yang cukup menarik ya bagi mu'takif yakni bagi para itikaf dan juga baik yang sudah berada di masjid dan juga yang mungkin jadwalnya bisa masuk malam. Ini perlu menjadi perhatian besar untuk kita semuanya. Ya, terkhusus bagi kita-kita yang mungkin yang mendengarkan kajian ini berada di luar di siang hari sedang bekerja ataupun berada di rumah ataupun di mana saja, itu sangat penting sekali mengingatkan kita untuk bagaimana tata cara beritikaf di masjid atau di rumah-rumah Allah. Baik, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Di sisa waktu yang ada kita buka Q&A yang mana antum antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Ya, kami berikan kesempatan pertama bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 081175454444 ataupun juga itu melalui via WhatsApp atau di 08117530.000. Baik Ustaz, sambil menanti kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Pertanyaan di luar tema sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membayar zakat fitrah ke saudara yang kurang mampu di kampung lewat transfer berupa uang? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua. Amin. Zakat sebuah kewajiban ya untuk kita laksanakan, terkhusus zakatul fitri, zakat fitrah di bulan Ramadan ini. Wajib bagi orang yang seorang muslim ya untuk menunaikan zakat fitrahnya yang dikeluarkan di akhir Ramadan. Ya. Nah, di sini yang pertama memberikan zakat kepada saudara. Ya. Itu sangat dianjurkan, terutama kalau seandainya saudara kita itu nafkahnya bukan kita yang menanggungnya. Dia tidak tinggal bersama kita. Dan memang dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, mustahik zakah. Ya, karena memang kalau untuk zakatul fitri, maka yang berhak menerima itu dua saja, al-fuqara wal masakin. Ini sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kalau seandainya saudara kita itu masuk ke dalam kriteria itu, maka memang lebih baik kita memberikan kepada beliau. Kemudian yang kedua, jelas zakat itu, zakatul fitri itu adalah dengan qutul balad. Qutul balad itu adalah makanan pokok di tempat itu. Dan kita, makanan pokok itu adalah beras. Kalau dia berada di luar daerah, kita bisa saja mentransfernya, nanti suruh dia membelikan beras. Ya, nah itu boleh. Jangan uang itu digunakan untuk yang lain. Ya, ini luar daerah nih. Kita mentransfer, kita katakan ini uang zakat, tolong belikan beras. Itu berasnya adalah beras zakat. Karena memang yang lebih afdol ya, walaupun khilafiyah di situ ya tentang masalah ini. Tetapi kalau kita lihat kepada dalil, zakat fitrah itu memang dengan qutul balad, makanan pokok. Hanya ulama Hanifiyah yang bolehkan. Ya,
untuk dengan uang itu. Tapi jumhur yang lainnya daripada Malikiyah, Syafi'iyah, Al-Hanabilah itu harus dengan makanan pokok, yaitu beras. Dan sangat kuat dalil mereka. Satu di antaranya adalah uang itu ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi dan para sahabat mereka menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uangnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk menukar makanan pokok itu dengan uang itu. Kalau seandainya boleh, tentu Nabi akan mengatakan tidak apa dengan uang penggantinya. Tapi Nabi mengatakan sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Nabi sebutkan makanan pokoknya gitu. Yang jadi ilatnya sama, makanan pokok kalau di kita adalah beras, maka itu harus dikeluarkan. Ya, nah, ini harus kita perhatikan gitu agar kaifiyah kita dalam mengeluarkan zakat benar mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga melepaskan tanggung jawab kita. Ya, tapi dengan kaidah seperti tadi kita transfer, kemudian katakan kepada saudara kita ini uang zakat, tolong berikan beras. Ya, tolong berikan beras. Per orang untuk amannya adalah 3 kilogram. Ya, satu sok itu, walaupun kalau dikonversikan kepada kilogram ada yang mengatakan 2,5, 2,7, untuk amannya 3 kilo. Nah, tolong berikan beras. Sesuai dengan jumlah orang yang menzakatkan. Kalau keluarga kita ada semuanya 5, berarti 5 kali 3, 15 kilo berarti. Berarti dia beli beras yang 15 kilo, boleh 10 kilo satu kantong, boleh 5 kilo satu kantong yang lainnya. Dan harus dikatakan kepada dia, tolong berikan beras ini adalah zakat. Ya, jangan uang itu yang digunakan untuk hal-hal keperluannya. Baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan syariat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam wa alam bisawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, selanjutnya kami undang Anda semuanya, ikhwatul iman yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 atau di 081175454444 yang ingin bertanya melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, kita angkat kembali. Di sini ada penelpon. Kita coba angkat terlebih dahulu nih Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Abdullah Ustaz di Kuala. Silakan dengan pertanyaannya Pak Abdullah. Iya, ini mengenai pembahasan yang kemarin itu Ustaz mengenai riba. Oh. Jadi ada seorang ibu itu jadi admin arisan itu Ustaz. Beliau udah tahu tuh hukumnya kalau misalnya tidak boleh diberi hadiah gitu apabila anggotanya menerima uang arisan tersebut. Sudah dikasih tahu. Namun setelah diterima duitnya, keesokan harinya tuh beliau memberi makanan ini Ustaz, memberi makanan kue dan lain-lainnya itu kan untuk rasa terima kasih. Itu bagaimana hukum makanan itu Ustaz? Apakah boleh diterima gitu kan Ustaz atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara kita Abdullah di Kuala ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Ini terkait materi yang kita sampaikan di Rabu pagi kemarin tentang masalah riba di kajian kitab Matan Nabi Syuja. Arisan ya, dalam bahasa kitanya julo-julo ya, yang sering dilakukan oleh masyarakat kita, itu sebenarnya akadnya adalah akad hutang piutang. Ada 10 orang bermain, nanti akan bebankan untuk membayar sekali pembayaran ya, kemudian diputar, siapa yang keluar namanya akan diberikan ya, akan diberikan kepada dia kumpulan uang tadi, sehingga nanti seperti itu terus sampai selesai. Nah, sebenarnya ini adalah akadnya hutang piutang, karena sejatinya satu yang menerima, yang 9 orang ini memberikan piutang kepada yang satu ini, begitu terus. Ya, maka dalam akad seperti ini tidak ada manfaat yang diambil gitu. Karena kalau ada manfaat yang diambil, jatuhnya riba. Itu dikatakan dalam kaidah kullu qardin jarru manfaatan fahuwa riba. Setiap qarat, hutang piutang yang ada manfaatnya,
Itu adalah riba. Termasuk di sini admin yang ditunjuk untuk mengumpulkan itu. Nah, ya, kalau kita lihat secara kasat mata, mungkin tidak mengapa ya, karena kan admin dia sudah berusaha mengumpulkan, mewar-warkan kepada anggota untuk bayar, kemudian dia akan menyerahkan uang itu kepada yang menerima. Tetapi yang tidak bolehnya adalah kalau seandainya hadiah diberikan oleh admin adalah daripada akad hutang piutang itu. Contoh, menerima 10 juta, kemudian dialokasikan atas kesepakatan 200.000 untuk admin. Jadi yang harusnya dia menerima 10 juta, dia hanya menerima 9.800.000. Itu yang tidak boleh gitu. Nah, di sini kalau kita katakan, kadang-kadang sebagian mengatakan, Ustaz kan ini redo. Redo itu kalau seandainya akadnya jual beli. Nah, ini akadnya bukan jual beli, ini akadnya adalah hutang piutang. Gitu. Nah, boleh kalau seandainya uang itu diambil bukan daripada uang itu. Artinya penerima full menerima 10 juta. Nanti diberikan imbalan. Mungkin ada yang tabarruk, mungkin mereka sepakat uang daripada luar itu. Ya, untuk diberikan kepada admin, itu tidak ada masalah. Upah capeknya gitu. Tapi itu bukan yang diambil daripada akadnya itu. Nah, kalau di luar akad boleh. Nah, ya. Sehingga nanti ada temannya mungkin yang memberikan. Bukan dikurangkan daripada jatah teman yang menerima, bukan. Kalau itu yang dikasih, berarti ini sudah memberikan manfaat. Tapi kalau di luar itu, tidak ada masalah. Untuk rasa terima kasih. Ya, apakah yang menerima atau bukan yang menerima. Dan itu sesuatu yang sudah biasa dilakukan, bukan sebuah kesepakatan. Artinya, ini kalau menerima kita kasih ya, yang kasih itu ya, enggak. Itu namanya hadiah. Tapi kalau sudah disyaratkan, itu tidak boleh. Ya, jadi kalau di luar itu, tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau seandainya terjadi pengurangan pada orang yang menerima. Yang dikurangkan dari 200.000 itu diberikan hadiah kepada admin. Nah, itu. Ya, karena ini bukan akad jual beli. Kalau akad jual beli, iya taradi dia. Ya, kalau akadnya hutang piutang tidak berlaku tentang masalah itu, taradi ini. Baik, mungkin demikian, mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan, ya. Karena sebenarnya harus kita pahami ya, arisan itu adalah akadnya hutang piutang. Nah, itu. Maka harus ikut kaedah yang ada. Agar kita lepas daripada riba, jangan ada unsur manfaat di situ. Termasuk diantaranya mengambil sedikit daripada jatah untuk admin. Atas dasar kerjasama, atau dasar mungkin kita upah dia karena dia capek, mengingatkan kita di grup dan yang lainnya. Itu ada manfaatnya berarti. Tapi kalau daripada luar uang itu tidak ada masalah. Baik, mungkin demikian. Allahu a'lam wa a'lam bishawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Abdullah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustadz, seperti itu yang dapat kita ajukan Ustadz karena keterbatasan waktu kita yang ada, dan mohon maaf kepada sahabat Hidayah yang telah mengirimkan pertanyaan yang ada di kesempatan yang berbahagia ini tidak dapat kita angkat karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustadz. Nah, baik, nasihat kepada saya pribadi kita semua ya, terutama kepada saudara-saudara yang sedang beriktikaf ya, ataupun yang akan beriktikaf sesuai dengan kelapan waktu yang ada, sudah seharusnya kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf, apa yang beliau lakukan, bagaimana beliau benar-benar memaksimalkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lelah, capek yang kita rasakan ketika iktikaf dengan segala keterbatasan yang ada, itu memberikan sesuatu yang sepadan, bahkan lebih dengan pahala yang kita bawa ketika keluar daripada tempat iktikaf kita. Ya, nah ini harus dipahami gitu. Karena ini semua tergantung kepada niat masing-masing. Mungkin amalnya bisa sama. Ketika niat yang berbeda, maka pahala juga akan berbeda. Itu salah satu di antara fungsi daripada niat. Dia akan membedakan besar kecilnya pahala yang didapat oleh seseorang. Ya, jangan kita sudah punya niat yang benar, tetapi ketika dalam aplikasinya, tatbiknya, pengamalannya kita justru salah. Sehingga yang kita impikan itu tidak mendapatkannya. Yang kita impikan pahala melipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala justru malah sesuatu yang
kebalikan daripada itu. Ya, mungkin demikian agar kita bisa fokus beribadah di 10 malam terakhir ini sesuai dengan kemampuan dan kelapangan yang Allah berikan kepada kita. Kita tetap bersemangat sampai akhir. Ini partai finalnya. Ya, jangan sampai kita justru kalah di partai akhir ini. Yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal amalu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada hasil akhirnya. Juga kaidah mengatakan al-ibratu bi kamali an-nihayat la binaqsil bidayat. Ya, yang menjadi acuan itu adalah sempurnanya hasil akhir, bukan kurangnya permulaannya. Maka yang harus kita kejar adalah bagaimana kita menutup Ramadan dengan amal ibadah yang begitu banyak, dan kita akan mendapatkan pahala yang melimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan pencerahan, memberikan pengarahan kepada kita semuanya untuk kita semakin bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di momen-momen yang paling berharga ini di 10 malam terakhir daripada Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita Allahumma ja'alna mimman qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala yang diampulkan dosa-dosanya yang telah berlalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk kita semuanya. Dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Khotal Iman yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, tidak dapat kita angkat dan kita bacakan karena keterbatasan waktu kita yang ada bersama Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustadz di pekan yang akan datang. Baik khotal iman, azanillah wa iyyakum. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama Ustadz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari program kajian ilmiah Islam kali ini spesial Ramadan, dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustadz di pekan yang akan datang, tentunya masih momen Ramadan dan kita semakin berada di penghujung Ramadan insyaallah ta'ala. Baik khotal iman, sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قدوات